Seorang lelaki bernama Agus mengaku dirinya bujangan demi pacari seorang janda 2 anak hingga keduanya berpacaran dan tinggal bersama, menikah siri hingga akhirnya sang istri hamil, jadi kerap cekcok dan jadi permasalahan hukum. Kejadian kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di kota Tangerang. Seorang wanita muda bernama Nur Atika, biasa dipanggil Nuri, berusia 33 tahun. Dirinya sendiri kini adalah janda dengan 2 anak. Dikenal sebagai wanita yang cantik, baik, bahkan punya banyak teman dan ramah bahkan rajin. Nuri sendiri pernah menikah dengan tetangganya bernama Roni. Namun ternyata pernikahannya tak lama, hanya 2 tahun saja. Keduanya berujung cerai karena sang suami berselingkuh dengan wanita lain. Usai bercerai dengan sang suami, akhirnya Nuri pun membawa kedua anaknya untuk dirawat oleh dirinya. Jadi wanita mandiri demi kedua anaknya, Nuri pun sempat menjadi TKW demi anak-anak 3 tahun di Arab. Namun setelah menjalani pekerjaan di luar negeri, Nuri merasa dirinya jauh dengan kedua anaknya dan akhirnya memutuskan untuk bekerja di Indonesia saja. Saat sampai ke Indonesia tak lama, Nuri pun berkenalan dengan seorang duda dan sempat menikah, namun tak lama Nuri bercerai dengan Dudi itu tak punya anak. 2 kali bercerai dan akhirnya Nuri pun kini lebih ingin fokus kepada kerjaan dan juga kedua anaknya. Nuri kembali mencari kerja hingga akhirnya ada lowongan di rumah makan Padang di Tangerang dekat rumahnya. Saat itu Nuri pun melamar kerja dan akhirnya keterima. Di rumah makan Padang tersebut, Nuri pun dikenal sebagai wanita yang rajin dan mau belajar kepada atasannya, kepala cabang bernama Agus. Keluarga Nuri pun senang karena Nuri mendapatkan pekerjaan yang tak jauh dari rumahnya. Bahkan Nuri pun diterima baik oleh teman-teman di lingkungan rumah makan Padang tersebut. Menurut teman-teman di sana menyebutkan kalau Nuri memang dikenal ramah dan baik, dirinya keibuan, hingga banyak teman-teman di sana yang selalu curhat kepada Nuri. Di rumah makan tempat Nuri bekerja ada seorang atasan kepala cabang di sana bernama Agus Kusmayadi, berusia 31 tahun. Agus Kusmayadi sendiri tinggal di Bogor, namun dirinya ditugaskan kerja di Tangerang. Agus sempat bekerja di beberapa rumah makan dari dirinya sebelum menikah. Bahkan hingga akhirnya karena kerja keras, Agus pun menjadi kepala cabang dan dikirim ke Tangerang. Di rumah makan tempat Agus bekerja, dirinya pun dikenal sering gonta-ganti pacar. Bahkan terkenal saat Agus belum menikah pun, Agus memang punya banyak pacar. Hingga akhirnya di tahun 2006, Agus pun berkenalan dengan seorang wanita bernama Tuti di Bogor. Tuti dengan Agus pun saling jatuh cinta, dekat, dan akhirnya keduanya menikah di tahun 2027. Pernikahan Agus dengan Tuti pun dikaruniai 1 orang anak lelaki. Menurut Tuti sang istri, Agus dikenal sebagai lelaki yang bekerja keras dan sayang kepada keluarga. Agus punya pengalaman di beberapa restoran Padang. Dirinya pun pernah bekerja di cabang Bekasi, Surabaya, bahkan di Surabaya sempat berpacaran dengan wanita bernama Manda di restorannya juga. Agus saat itu dengan Manda putus karena ternyata Agus harus dikirim ke Malang dan mereka tak ingin long listan. Sementara hingga akhirnya Agus pun dikirim ke Tangerang. Di Tangerang inilah Agus bertemu dengan Nuri. Di awal komunikasi mereka selalu membicarakan pekerjaan. Namun lama-lama mereka makin dekat dan sering curhat, bahkan jujur-jujuran satu sama lain. Nuri pun mengaku kalau dirinya janda dengan 2 anak, sementara Agus mengaku dirinya bujangan dan masih mengurus orang tua di Bogor. Lama-lama Agus pun mengakui kalau dirinya menyukai Nuri dan keduanya berpacaran. Bahkan tak lama, keduanya tinggal bersama di salah satu kontrakan di Tangerang. Berpacaran lama hingga akhirnya mereka memutuskan menikah siri. Karena sudah menikah siri dan tinggal bersama, akhirnya Nuri pun isi. Saat itu pun Nuri mulai kesal karena dirinya tak pernah dikenalkan kepada keluarga Agus. Bahkan Agus yang selalu punya gaji besar seakan pelit tak pernah memberikan nafkah kepada Nuri. Kehidupan pribadi Nuri sendiri, bahkan kedua anak Nuri dan juga kehidupannya bersama Agus kerap dibayar dari uang gaji Nuri. Masih menurut Nuri kepada keluarganya, Agus pun kerap menghilang. Dalam sebulan 2 kali dirinya tak pernah tidur di rumah. Saat itu Agus mengaku kepada Nuri pamit ke rumah orang tuanya karena dirinya masih mengurus kedua orang tua. Namun tanpa Nuri tahu, saat dirinya pamit, ternyata Agus memang pulang ke rumahnya, ke rumah sang istri Tuti dan sang anak. Agus sendiri mengaku kepada Tuti dirinya sibuk hingga hanya pulang 1 bulan 2 kali. Belakangan Nuri pun ngamuk kepada Agus dan keduanya kerap cekcok. Hingga suatu hari Nuri pun terus memojokkan Agus dan membuat Agus gelap mata. Agus membenturkan Nuri ke lantai dan membekap hingga mencekik Nuri beberapa menit, membuat Nuri tak bernyawa di jam 7 malam itu. Agus pun panik dan bingung cara membuang Nuri. Hingga akhirnya Agus membagi Nuri beberapa bagian dan dimasukin ke plastik. Agus pun membuang Nuri beberapa titik dibantu temannya Erik. Bahkan di rumah kontrakan tersebut pun masih penuh dengan potongan-potongan plastik yang memang belum sempat terbuang. Bolak-balik dari tempat kerja ke rumah kontrakan, Agus pun membereskan Nuri hingga tak beres-beres, membuat para tetangga pun akhirnya mencium bau tak sedap dari kontrakan Agus.
Para tetangga pun akhirnya melaporkan bau tak sedap tersebut kepada pemilik kosan, hingga tak lama pemilik kosan melaporkan kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian datang ke TKP ditemani pemilik kosan menobrak kosan Agus. Dan kaget nampaknya setelah dibuka, bau menyengat tercium makin kuat dan melihat beberapa plastik yang sudah tercecer, dilihat di dalamnya adalah potongan dari Nuri. Pihak kepolisian pun langsung mengamankan TKP, evakuasi potongan-potongan tersebut ke rumah sakit untuk melakukan penyelidikan. Interogasi para tetangga dan pemilik kosan hingga akhirnya pihak kepolisian mencari keberadaan Agus. Pihak kepolisian juga mengabari keluarga Nuri dan mengembalikan Nuri usai diotopsi. Jasad dari Nuri sendiri dikembalikan ke keluarga dan dilakukan pemakaman secara tertib. Sementara pihak kepolisian terus melakukan pencarian terhadap Agus. Saat itu Agus sendiri sempat menjadi DPO, pihak kepolisian susah mencari Agus. Namun berkat terus kerja keras pihak kepolisian, akhirnya Agus sendiri diamankan di Surabaya. Saat itu Agus sedang di salah satu rumah makan Salero Bunda di Surabaya bersama sang mantan pacar Manda. Ternyata Agus kabur ke Surabaya dan bertemu dengan mantan pacarnya Manda. Dirinya mengaku akan bekerja lagi di Surabaya, ternyata saat itu Agus memang tengah kabur dari pihak kepolisian. Diamankan pihak kepolisian, Agus sendiri dipulangkan ke Tangerang. Di sana Agus pun mengakui kalau dirinya lah pelakunya, dibantu sang teman Erik. Tak lama Erik sendiri diamankan pihak kepolisian. Agus dengan Erik menjalani beberapa kali persidangan hingga akhirnya Agus divonis hukuman 20 tahun penjara, sementara Erik yang membantu divonis 9 bulan. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.